Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami di Laboratorium Kultur Jaringan Biologi UNES. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayuna Frohah dengan NIM belakang 053. Perkenalkan, nama saya Putri Nurkolisa dengan NIM belakang 044. Perkenalkan, saya Liva Nuranisa dengan NIM belakang 048. Perkenalkan, saya Widya Punyasuti dengan NIM belakang 055. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NIM belakang 065. Perkenalkan, nama saya Selamat Fani dengan NIM belakang 074. Yang pertama, dijadikan tempat budidaya tanaman dalam bidang in vitro. Laboratorium kultur jaringan selalu dijaga kesterilannya. Laboratorium dikategorikan baik dan layak digunakan, yaitu laboratorium yang aman, bersih, mempunyai struktur kepengurusan yang jelas, serta tata ruang yang baik. Tata ruang tersebut dapat direalisasikan dengan adanya ruang terpisah untuk setiap kegiatan. Contohnya ruang tanam dan ruang persiapan yang dipisahkan. Untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Di dalam laboratorium kultur jaringan terdapat alat dan bahan. Yang pertama adalah autoclave yang berfungsi untuk sterilisasi alat berbahan padat dengan kondisi basah seperti botol kultur, pinset, skalpel, dan media kultur lainnya. Yang kedua ada botol kultur yang berfungsi sebagai tempat media dan untuk menanam ekspan kultur jaringan pada tanaman. Yang ketiga adalah hot plate stirrer yang berfungsi untuk menghomogenkan senyawa-senyawa dalam media kultur dan untuk memanaskan media yang padat. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama merupakan gambar neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang bahan atau media dengan ketelitian tinggi. Yang kedua ada pipet. Pipet di sini berfungsi untuk memindahkan sejumlah cairan dari satu wadah ke wadah yang lain. Yang ketiga ada bahan zat sterilan, ada Backlin dan juga Dettol, yang berfungsi untuk membersihkan, membunuh bakteri atau fungsi yang dapat menghambat proses pertumbuhan ekspan pada media kultur. Next. Kemudian ada ruangan kultur jaringan. Yang pertama ada ruang persiapan. Nah, di ruang persiapan di sini berfungsi berupa persiapan eksplan, penyimpanan alat-alat, botol kultur, dan sterilisasi media. Jadi, ketika ingin melakukan kultur jaringan, yang pertama ada di ruang persiapan yang berfungsi untuk menyiapkan eksplan bahan ataupun alat. Next. Untuk ruangan kultur jaringan yang kedua ada ruang tanam. Jadi dari ruang persiapan kita akan menuju ke ruang tanam. Nah, fungsi ruang tanam itu sendiri sebagai tempat sterilisasi, pengirisan bagian tanaman untuk ekspan dan menanamnya. Next. Kemudian setelah eksplan ada proses pengirisan, kemudian akan ditaruh di ruang inkubasi. Nah, ruang inkubasi ini berfungsi sebagai tempat peletakan eksplan yang telah ditanam di botol kultur ke rak pemeliharaan di ruang inkubator. Ruangan ini merupakan ruang penyimpanan hasil kultur pada kondisi cahaya dan temperatur yang terkontrol serta dilengkapi dengan lampu LED dan juga AC untuk mengontrol suhu ruangan agar tetap stabil. Jadi, pada ruangan inkubasi ini kelembapan serta cahaya itu sangat diperhatikan karena akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari ekspan yang ditanam. Next. Tahap-tahap kultur jaringan yang pertama yaitu persiapan eksplan. Eksplan yaitu bagian dari tanaman yang diambil kemudian dijadikan sumber untuk kultur jaringan. Yang kedua, subkultur atau inokulasi.
Subkultur adalah tahap kedua dalam kultur jaringan untuk memperbanyak tanaman dengan tahap memotong, membelah, kemudian menanam kembali eksplan yang sudah tumbuh. Yang ketiga, pemeliharaan adalah peletakan eksplan yang telah ditanam di botol kultur kerak, pemeliharaan ke rak-rak steril di ruang inkubator dengan suhu kamar dan intensitas cahaya maupun penyinaran yang baik. Yang terakhir, aklimatisasi, yaitu adaptasi dari tumbuhan atau planlet dari dalam botol ke lingkungan luar. Next. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari hasil observasi laboratorium kultur jaringan biologi di UNES dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan menggali konsep biologinya. Di dalam laboratorium kultur jaringan biologi, kita dapat mengetahui yang pertama, mengetahui alat dan bahan yang diperlukan atau digunakan saat melakukan percobaan kultur jaringan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, adanya botol kultur dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui cara penggunaan alat dan bahan yang benar dengan sesuai dengan prosedur percobaan dan keselamatan. Seperti yang dikatakan tadi, ada tahap-tahap tertentu untuk proses pengkulturan jaringan menggunakan alat dan bahan. Yang terakhir, kita dapat mengetahui ruangan-ruangan yang digunakan dalam melakukan pengkulturan jaringan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.